4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Setelah kemarin sudah beberapa hari kita tidak belajar ya karena libur, dan hari ini kita masuk lagi. Bu harap hari ini lebih semangat lagi dalam belajar ya. Dan hari ini kita akan lanjut lagi materi kita. Oke, silakan buka buku kamu halaman 41 ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa gaya ini sangat mempengaruhi gerak benda ya. Jadi kemarin pun kalian sudah melakukan praktek ya, bagaimana gaya yang lemah, sedang, dan kuat itu mempengaruhi dari gerak benda ya. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka ya gerak benda pun akan semakin besar ataupun semakin cepat ya, dan sebaliknya. Nah, dan di hari ini di halaman 41 kita melihat kegiatan yang berhubungan dengan gaya kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini di buku kamu ya ada gambar A dan gambar B ya. Bila kalian lihat gambarnya seperti ini ya, ada A, ada B. Di sana nampak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh gaya ya. Pada gambar A itu adalah kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Sedangkan kalau yang B itu seorang pekerja ya sedang memindahkan barang ya. Dan kita melihat ya dari dua gambar yang ditampilkan ya, kegiatan ini semuanya menggunakan gaya ya. Nah, di mana ada yang namanya tarikan dan juga ada dorongan. Di mana tarikan itu untuk mengangkat barang ataupun memindahkan barang ataupun mendorong barang itu ke suatu tempat ya untuk memindahkannya ya. Nah, semuanya itu dipengaruhi oleh gaya. Dengan demikian, maka gaya bisa menyebabkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Dan beberapa contoh lain misalnya adalah dengan memanfaatkan gaya tarik itu, misalnya seperti hewan sapi yang menarik pedati ya, ataupun orang yang mengambil air dengan timba ya. Berarti semuanya menggunakan gaya menarik untuk menggerakkan benda tersebut ya. Dan untuk gaya dorongan misalnya orang yang mendorong mobil yang mogok ataupun mendorong meja, mendorong benda lainnya. Dan itu semuanya sudah kalian praktekkan pada kegiatan kamu kemarin ya. Ada yang bersepeda, ada yang menutup pintu, ada yang bermain bola. Semuanya sudah kalian praktekkan bagaimana contoh-contoh dari pengaruh gaya tersebut ya. Nah, karena kita hari ini juga sama mempelajari tentang gaya ya, dan ada sebuah dorongan ataupun sebuah tarikan pada suatu benda, dan untuk kegiatan kamu di rumah ya, kamu akan melihat ataupun memilah mana peristiwa yang melibatkan gaya tarik yang kamu lakukan pada saat di rumah ya. Kemudian yang melibatkan gaya dorongan itu seperti apa contohnya? Peristiwa-peristiwanya kamu tuliskan di dalam tabel ya, seperti apa yang tertera di buku kamu di halaman 42 ya. Di buku kamu di halaman 42 di sana ada sebuah tabel ya, dan tugas kamu adalah mengisi tabel tersebut dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di rumah ya. Misalnya peristiwa yang melibatkan gaya tarik itu apa aja yang biasanya kamu lakukan ya. Kemudian peristiwa yang melibatkan gaya dorong apa aja yang kamu lakukan peristiwanya ya. Silakan kalian tuliskan buku latihan kamu apa yang ada di halaman 42 yang tabel ya, dan dikumpulkan seperti biasa ya. Oke, Bu harap semakin kalian melihat dan mempelajari bagaimana pengaruh gaya ini dalam kehidupan sehari-hari, semakin kalian akan mengerti dan memahami akan hubungan dari gaya dengan gerak benda. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi kegiatan kamu di luar rumah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, dan sampai jumpa.